apa ini laki perempuan, maksudnya kalau yang perempuan diajar ustazahnya, yang laki-laki diajar tetap campur walaupun SMP. Tapi ada jarak itunya, tempat duduknya, lupa bacaannya, lupa itunya. Nah, terus kita kan harus hafal tuh kalau di dalam Al-Quran ada tanda-tanda yang kamu boleh berhenti, boleh tidak, ya. Ada yang kamu harus berhenti, ya kan? Ini terus aja, kamu jangan berhenti, ini terus aja. Ada tanda-tandanya itu. Nah, kalau Al-Quran zaman sekarang tuh enak tuh guys, ada warnanya. Terus ada keterangannya. Kalau zaman saya ya, di era-era 80 90 masih SD itu benar-benar kita maju, itu masih nunjuknya dia gurunya tuh ada lidi, tapi lidinya kepanjang. Kalau salah tuh tangan kita ditek gitu. Kalau sekarang enggak, Bu. Kalau sekarang kabur semua muridnya. Iya, Bu. Berarti kenaikan ke tilawati 2-nya itu ada ujiannya, Bu. Ada ujiannya dulu. Yang nguji Mbak Eva sendiri atau itu dari guru lain? Oh, dari guru lain. Istilahnya kalau di masjid saya munakosya. Munakosya, iya betul. Munakosya saya juga iya. Iya tuh. Jadi munakosya itu yang untuk kenaikan tingkat. Bener. Saya juga anak-anak SMA di tempat saya juga ada itu, diajarin juga munakosya juga. Nanti habis itu lulus. Saya juga ngaji, Bu, di IMBS. SMA itu dekat masjid ada di rumah itu ada masjid toh. Nah, saya ngaji di situ untuk ke anak usia SMA gitu loh, Bu. Ngaji di situ. Iya. Jadi ini gini, jadinya memang pengajar juga upgrade ilmu, ya kan? Si anak didik itu juga setiap kenaikan tingkat dia pasti ganti wali kelas dong. Iya. Ya kan? Misalnya tilawati 1 naik tingkat ke tilawati 2. Nah, antara tilawati 1 ke tilawati 2 ada munakosyahnya itu. Ya kan, dites oleh munakosyahnya itu. Gitu. Dan itu nanti beda lagi wali kelasnya ya. Supaya enggak tuman sama Mbak Eva terus. Soalnya Mbak Eva nanti kalau Mbak Eva kan ini ya lembut ngajarnya gitu ya, baik. Anak-anak ketagihan tuh. Sama Mbak Eva aja enggak mau milih-milih nanti soalnya ya. Kalau mereka tetap ini tetap ustazahnya pengajarnya ini tetap ini aja. Ntar dia pas dipindah ke ustazah lain enggak mau. Ini tetap pembagiannya laki dan perempuan, yang perempuan ustazah, yang laki-laki ustadz atau dicampur. Iya, gitu. Jadi ada guru cowok, ada guru cewek gitu. Terus yang muridnya yang dibagi berdasarkan laki perempuan atau hanya tingkatannya itu aja? Dibagi hanya tingkatan itu. Tingkatan tapi dicampur. Jadi Mbak Eva juga punya murid laki-laki gitu. Iya, gitu. Kadang berapa ya? 6? Muridnya 6 atau berapa ya itu? Kalau yang di kelas PAUD saya sendiri. Itu gurunya 2. Terus kalau yang lain banyak, Bu, banyak banget. Kalau yang tingkatan itu. Nah, kalau sudah menjelang remaja nih. Jadi kita pindah ke kelas sebelah nih ceritanya ngomongin ya. Kelas sebelah itu kelas 5, kelas 6 lah dianggap udah agak gedean ya. Terus SMP kan, gede. Nah, itu pembagian kelasnya itu ini laki perempuan, maksudnya kalau yang perempuan diajar ustazahnya, yang laki-laki diajar tetap campur walaupun SMP. Tapi ada jarak itunya, tempat duduknya. jadi ya kayak saya dulu juga gitu sih, maksudnya waktu kecil, waktu SD itu juga tetap ada Pak Ustadznya, walaupun kita perempuan kan. Sekarang kan ada metode tuh pakai tilawati juga mungkin ya, tapi yang cewek sama ustazah gitu misalnya. Kadang ada juga gitu. Kayak gitu, Bu. Terus yang cowok ustadz semua gitu. Iya, kadang gitu. Soalnya karena udah mulai menstruasi kan yang cewek ya, udah mulai akil balik. Bu, bener. Jadi takutnya ini malah godain ustadznya. Kalau dulu di tempat saya tuh cewek-ceweknya emang agak-agak bandel gitu ya. Terus suka godain ustadznya gitu. Ustadznya disenyum-senyum sendiri. Karena ABG kan itu ya. Anak ABG kan kalau usia SMP itu. Jadi itu menjelang ini ya. Maksudnya dari tilawati mau pindah ke Al-Qur'annya ya? Iya. Yang SMP ya. Kalau SMP nanti mau pindah ke, misal kita sudah lulus SMP kan, kita SMA. Nanti ada pengajiannya juga. Di sana juga ada ujiannya juga, munakosyah itu. Berarti itu terusannya dari tilawati 6? Iya. Tilawati 6 kan tetap
pakai Al-Qur'an ya. Pakai Al-Qur'an ya Mbak ya. Al-Qur'an tapi nadanya seperti yang ditilawati itu ya kan, yang diajarkan nada-nadanya. Soalnya saya selalu sering salah tuh. Suka malu kadang. Sampai akhirnya saya di usia ini sekarang ini ya udah usia kepala 4 ini. Kalau setoran tuh mesti masalah ini kepanjangan dan kependekan itu. Kepanjangan kadang-kadang kita udah ini ngaturnya gimana sih panjang pendeknya, kadang-kadang kita tuh kebingungan sendiri, itu kepanjangan gitu misalnya, ini kependekan harus lebih panjang lagi kayak gitu-gitu. Kadang saya juga masih kayak gitu. Iya kan, benar kan kendalanya di situ ya. Kadang lupa bacaannya, lupa itunya. Nah, terus kita kan harus hafal tuh kalau di dalam Al-Qur'an ada tanda-tanda yang kamu boleh berhenti, boleh tidak. Ya, ada yang kamu harus berhenti, ya kan? Ini terus aja, kamu jangan berhenti, ini terus aja. Ada tanda-tandanya itu. Nah, kalau Al-Qur'an zaman sekarang tuh enak tuh, guys. Ada warnanya. Terus ada keterangannya. Nah, kamu kok pakai Al-Qur'an yang standar, depak dan agak-agak percetakan mungkin di era-era di bawah 2000 ke 2000 kelamaan ya. Pokoknya era-era sebelum 2010 lah gitu ya, cetakan saya masih punya tuh cetakan Al-Qur'an lama-lama seperti itu. Itu masih hitam semua. Ya kan? Dan tanda-tandanya itu udah tidak ada keterangan sama sekali. Kalau yang sekarang tuh Al-Qur'an semakin mempermudah kita kok. Jadi kalau yang masih malas baca Al-Qur'an, hati-hati. Karena apa? Udah mudah banget, udah berwarna-warna itunya. Ini berhenti, ini boleh berhenti, boleh tidak. Ini harus lanjut seperti itu. Jadi ya, emang ya Mbak ya, kalau udah dengan fasilitas dan kayak gitu loh, maksudnya bagusnya gitu ya orang yang mencetak dan membuat Al-Qur'an itu ya. Kalau jadul ya nggak tahu kita panjang. Terus ini lagi apa namanya? Tajwidnya. Iya, tajwidnya harus benar-benar. Tahsinnya itu kalau jadul itu kan nggak ada tanda-tanda. Kalau Al-Qur'an yang hitam semua. Tapi kalau yang zaman sekarang, wah itu udah iklab, ada ya izhar, ikfa, udah kelihatan semua tuh warnanya beda ya. Udah tahu. Jadi dalam satu, misalkan biasa ustadz-ustadznya nanya ya, dalam satu ayat ini ada berapa tajwid? Iya bener Bu, bener banget. Abis itu tajwid apakah itu? Gitu. Kita harus nyebutin. Kalau salah, kalau kurang atau salah kita nggak boleh pulang. Ntar dulu ditahan. Ayo ini sekarang yang ayat 100 sampai 102 berapa tajwidnya kayak gitu kan. Bener Bu, bener banget. Terus selain tajwid ya itu tadi panjang pendek, dan saya kelemahannya sampai sekarang di usia ini, maaf, panjang pendek. Sama Bu, saya masih itu kalau baca Al-Qur'an tuh panjang pendeknya mesti di itu. Kalau pas ujian munakosyah itu kan ada bacaan Al-Qur'an tuh. Ini Mbak panjang pendeknya ya diperhatikan gitu. Kadang malu sendiri saya. Udah ngajar ngaji gitu ya. Panjang pendeknya salam lulu gitu ya. Aduh, ya memang apa ya kayak gitu. Itu kita memang ada ketukan harokatnya. Kalau zaman saya namanya harokat ya, ketukan gitu. Oh, gitu ya, kayak seperti itu. Tapi tetap kita tuh harus hafal juga gitu loh, maksudnya hak dipakai hak panjang itu berapa harokat seperti itu tuh. Dan itu kadang-kadang kalau semakin tua ya itu semakin lupa berapa harokatnya, berapa ketukannya. Seperti itu. Dan guru-guru ngaji sekarang mungkin seperti Mbak Eva ini sudah sangat, sama anak-anak itu sudah sangat beda cara pengajaran. Kalau zaman dulu kan benar-benar kita pakai rotan. Kalau zaman saya ya di era-era 80 90 masih SD itu benar-benar kita maju, itu masih nunjuknya dia gurunya tuh ada lidi, tapi lidinya kepanjang. Kalau salah tuh tangan kita ditek gitu. Kalau sekarang enggak Bu. Kalau sekarang kabur semua muridnya. Iya Bu. Kabur pada ketakutan. Iya benar. Dan sekarang lebih ini, makanya anak-anak zaman sekarang rajin-rajin deh kalian yang muslim ya untuk buka-buka lagi Al-Qur'annya. Karena kalau bilang Al-Qur'an itu kayaknya aduh jangan sampai buta Al-Qur'an ya, aduh ini kalau Al-Qur'an apa ya gitu, tanda-tanda berhenti dan langsung maju terus gitu ya. Terus ini yang membuat saya agak
Ya itu saya sempat tuh kemarin kan kami belajar tuh pas Ramadan belajar di Mekah Madinah tuh gitu ya. Di Madinah itu kita ada halakohnya, ada kelompok halakoh gitu. Nah itu membaca Al-Quran tuh. Nah itu saya sempat diketawain tuh dari sama orang Arab, terus ada beberapa orang Mesir gitu ya. Karena saya tuh kebingungan, misalnya ini berhenti ya Mbak ya, tanda berhenti di sini. Terus ini mengulangnya dari yang mana nih maksudnya? Innaka gitu misalnya, dari inakanya atau dari malika, kan gitu bingung tuh kita ya. Dari kata yang keberapa gitu kan, misalnya satu ayat terus ada berhenti kita karena ayatnya panjang, misalnya satu ayat tuh panjang bisa 5 baris gitu misalnya, kan kita potong tuh. Nah, mengulang dari potongan itu kita mundur berapa kata itu. Nah itu saya diketawain sama orang sana. Dia bilang, Mbak jangan jauh-jauh mundurnya, deket-deket aja. Kadang itu bisa lupa itu Bu, kalau kita kan? Berhentinya di mana nanti. Mengulangnya kita ngelongkap berapa kata di belakang gitu kan. Seperti itu. Nah, itu sempat pengalaman saya kemarin Ramadan tuh, saya diketawain tuh. Iya, terus diketawain. Jangan jauh-jauh katanya, dia pakai bahasa Inggris kan. Jangan jauh-jauh kamu itu mundurnya, deket-deket aja. Tapi ya, terus saya juga ketawa, jadi dia ketawa, saya juga ketawa, jadi mengetawain diri sendiri. Jadi kalau Mbak Eva kan masih muda, saya sudah umur segini masih salam lulu gitu loh, maksudnya kok ini Al-Quran nggak kelar-kelar, saya belajarnya masih salah-salam lulu gitu kan. Gitu, makanya emang perlu diasah terus seperti itu, kayak gitu. Jadi ini kayak Mbak Eva gini sangat bagus loh, lulus SMA ngisi waktu ngajar ngaji, luar biasa itu di TPA. Dan nggak semua para lulusan SMA ini punya kesempatan ngajar ya Mbak ya. Iya, benar-benar dikasih kesempatan yang baik. Iya, dipergunakan aja dengan baik sambil mengisi waktu keluarnya ijazah ya Mbak. Sambil nanti ini mau nyari kerja selain guru ngaji juga. Ini guru ngaji ini nanti sebagai memang pekerjaan, nanti pekerjaannya Mbak Eva ini setelah lulus SMA, atau memang ini sementara aja atau sampingan nanti nyari kerja lagi sambil nunggu ijazahnya keluar nih, kan nunggu ijazah SMA nih rata-rata kan. Semuanya anak-anak yang kemarin lulusan SMA yang podcast di sini itu semuanya ini nunggu ijazah keluar. Ini mau nyari kerja juga. Insya Allah khusus khususnya nggak kerja. Oh ya, jadi pokoknya ngajinya jalan terus ya, maksudnya ngajinya tetap jalan terus. Iya, selalu aktif dan mungkin untuk paginya kali ya. Paginya mencari pekerjaan, membantu ibu di itu. Jadi sementara kegiatannya setelah lulus SMA adalah paginya ikut usaha laundry orang tuanya, ya kan? Membantu usaha laundry orang tuanya. Sorenya ngajar ngaji. Alhamdulillah. Oke Mbak Eva, terima kasih sudah hadir di studio Rumpi Asik. Ini jangan kapok, kamu masih grogi aja sih. Udah mau selesai masih grogi dia. Baru pertama kali ya, nggak apa-apa, pengalaman pertama. Nanti ketagihan loh nanti. Oke. Nanti kalau dapat pekerjaan baru saya undang lagi ya di studio Rumpi Asik, kita ngobrol lagi nih tentang pekerjaan barunya. Iya. Amin. Oke, teman-teman Rumpi Asik yang ingin bertanya tentang pendidikan Al-Quran gitu, boleh komen di YouTube Rumpi Asik atau di medsos Rumpi Asik, TikTok, IG, FBO, komen aja. Terus mau tanya-tanya tentang metode apa tadi? Tilawati boleh. Dan jangan lupa ya untuk tetap mantengin podcast Rumpi Asik dengan episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Terima kasih Mbak Eva.